Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Innallaha ya'lamu rizqati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fahatihim wa barakatihim Bidini wa dunia al-akhirah ja'aluna min hisbihim Yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana la miladihim Wa yafirna fi zumratihim Ilafiyatihim wa salamatihim Wa nabdakahum kitab Imam Ahmad bin Atta'illah Bin Nasabu Syurhan Ya Salih bin Umar Daras Muhammad bin Abdul Nafa'an Allah bihim ilumihim lahumul Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki Bikitabillahi Sunnati Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Wa du'a'a Ilal huda Wa dilalata Alal khairi Ibtigha'a Mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa al-lutfi wal afiyah salahil akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal qayyada ta'ati bi a'yanil awqati kailan yamna'aka anha wujudu tashwif wa wasa alaikal waqta kailan tabqa laka hissatul ikhtiyar, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala membatasi ketaatan dengan ketentuan waktu agar sikap suka menangguhkan tidak merintangimu untuk mengerjakannya. Namun Allah memperluas waktunya agar tetap ada peluang bagimu untuk bisa memilih.
Ini makna terjemahnya. Maksudnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu mengetahui keadaan diri kita, kelemahan diri kita, malesnya diri kita, suka menggampangkannya diri kita. Allah tahu. Maka Allah menjadikan keadaan-keadaan untuk mempermudah kita. Banget sayangnya Allah kepada hambanya. Nah, maka perbuatan taat itu terbagi, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Apabila tuntutan perintah itu disertai dengan ancaman yang kuat, maka itu namanya wajib. Apabila tidak disertai dengan ancaman yang kuat, namanya sunnah. Adapun perintah untuk melaksanakan kewajiban itu, Allah memberikan batasan-batasan waktu. Hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Seperti sholat fardu, waktunya Allah tentukan, duhur siang, asar sore, sholat maghrib di awal malam, isya di akhir malam, subuh di awal fajar. Ini Allah tentukan waktu-waktunya. Ramadan Allah pula tentukan waktunya tertentu. Zakat, haji, dan juga pada perkara-perkara yang wajib. Begitu pula ibadah sunnah. Ada juga ibadah sunnah yang dibatasi waktunya dengan waktu yang tertentu. Seperti contohnya apa? Sholat duha, waktunya tertentu. Tahajud, waktunya tertentu. Tahiyatul masjid, waktunya tertentu ketika kamu ada di masjid. Begitu pula sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, untuk apa sih Allah kok memberikan batasan-batasan waktu di dalam setiap ibadah-ibadah yang mana kita diperintahkan, baik wajib maupun sunnah? Maka Allah memberikan batasan waktu itu agar kalian tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakannya. Karena tahu nih, oh ini waktunya zuhur, kalau saya tunda-tunda nanti waktunya habis, saya nggak bisa ngerjain. Oh waktunya subuh, oh waktunya asar. Allah berikan batasan biar kamu nggak menunda-nunda. Emang kenapa? Yang namanya sifatnya nafsu itu cenderung suka menunda-nunda mengerjakan perintah. Yang mana setiap perintah itu asalnya bagi nafsu itu berat. Nafsu itu kan maunya nggak terikat, maunya bebas, semaunya sendiri.
Artinya kalau dirasa di dalam perbuatan itu saya ada keuntungan, nafsu mau tuh. Kalau dirasa saya nggak ada keuntungan, berat nafsu ngerjainnya. Lah sholat, untungnya apa buat nafsu gitu loh. Hingga nafsu itu berat. Beda kalau kamu disuruh sholatnya jadi imam, biar suara saya banyak yang denger, nafsu seneng tuh. Oh, mau pamer suara gua. Itu loh. Ada tendensi yang nafsu bisa cari untung di situ. Tapi kalau sholatnya sendiri, karena apa untungnya nafsu? Maka sesuatu yang nggak menguntungkan nafsu, bagi nafsu untuk mengerjakannya terasa berat. Lah kalau nafsu merasa berat, biasanya gampangin, antar aja lah, gitu loh. Maka itulah Allah memberikan batasan-batasan waktu, biar kamu nggak menunda-nunda. Kenapa? Karena yang namanya wajib itu harus kamu kerjakan. Kalau nggak kamu kerjakan, kamu diancam oleh Allah neraka. Biasanya ketika dengar ancaman neraka, kita jadi takut. Maka bersegera untuk mengerjakannya, mumpung masih ada waktunya. Terus yang namanya nafsu itu suka panjang angan-angan. Apa? Tar aja, kan masih banyak waktunya, udah gampang, tar aja. Kayak si nafsu bisa ngatur umur kita gitu loh. Siapa yang jamin umur kamu bisa selesai sampai asar nanti? Kan nafsu yang ngatur itu. Ntar aja, masih panjang ini waktunya. Kenapa? Karena beratnya nafsu untuk mengerjakan hal itu. Maka dia mengulur-ngulur seakan-akan dia bisa mengatur umur untuk kita gitu loh. Maka apabila nafsu diberi pilihan untuk ibadah, andai-andai nafsu dilepaskan, udah terserah ente deh nafsu mau pilih ibadahnya kapan deh, maka dijamin seumur hidup kalian gak akan ibadah. Kenapa? Ntar aja kapan? Yus nggak ntar, pokoknya ntar. Saking beratnya nafsu disuruh ibadah, maka dia akan ngulur lagi waktu agar dia bisa mengerjakan hal yang menyenangkan lebih dulu. Sholat dibelakangkan, perintah dibelakangkan, yang dia senang dikerjakan duluan. Jadi kalau andai nafsu diberikan pilihan untuk menentukan kapan waktunya sholat, maka niscaya kamu seumur hidup nggak akan sholat. Karena itulah Allah yang menentukan waktunya. Anda perintahnya begini, manusia, kamu saya perintah sholat duhur, maghrib, asar, kapan terserah ente gitu umpamanya nih. Kamu sholatnya kapan kira-kira? Hah? Kamu nggak akan sholat enggak, andai waktunya sholat diserahkan sama kamu. Maka Allah tahu ente itu begitu gitu loh. Karena Allah yang ngasih kamu modal hawa nafsu, maka Allah menentukan waktunya. Tur, percaya ini jamnya sekian, asar, isya, maghrib, Allah pilihkan waktunya tertentu. Dan Allah tidak memperpanjang waktunya
biar kalian tidak menunda-nunda. Allah nggak kasih pilihan, ya udah kalau di waktu siang nggak bisa, kamu sore aja. Allah nggak kasih pilihan itu. Kalau Allah masih kasih pilihan itu, kamu akan nunda-nunda terus. Maka Allah nggak kasih pilihan. Zuhur tidak boleh dikerjakan di waktu asar. Asar nggak boleh di waktu maghrib. Maghrib nggak boleh di waktu isya. Maka itulah kamu bersegera untuk mengerjakannya. Ini diantara keuntungannya Allah menentukan waktu-waktu untuk ibadah. Diriwayatkan sebagian siksaan ahli neraka adalah karena menunda ibadah sampai habis waktunya. Sibuk ngerjain motor, sholat, bentar lagi lah sampai habis waktunya. Sibuk ngurusin warung, lagi rame, bentar lagi lah sampai habis waktunya. Maka banyak ahli neraka yang dia masuk neraka karena menunda-nunda waktu sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau diberikan hidup pada pagi hari, maka janganlah beranggapan akan hidup sampai sore hari. Ambillah kesempatan pada waktu sehat sebelum datangnya sakit. Ini hadis Nabi menyatakan bahwa jangan panjang angan. Karena nafsu itu ngajaknya kita panjang angan-angan. Sudah pagi gampang, ntar sore aja, sore besok aja, besok ntar aja, terus begitu. Maka orang yang biasa beribadah pada waktu sehat ini dulu ada sahabat yang nanya sama Nabi, khawatir, ya Rasulullah, kalau saya nanti tua saya itu pikun gimana? Kalau saya tuanya itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi gimana ya Rasulullah? Sedangkan saya nggak bisa ibadah. Maka dikatakan orang yang biasa beribadah pada waktu sehat, jika dia sakit akan tetap ditulis amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau waktu sehat jangan nunda-nunda waktu sampai sakit. Waktu sehat suruh taklim, ya ntar aja. Suruh ibadah, ntar aja. Begitu sakit, oh gua sakit, lah kemana lo sehat? Nggak mau. Sekarang sakit, betul sakit. Kenapa? Kalau kamu ibadah di waktu sehat, pas sakit kamu nggak bisa ngaji, tetap ditulis pahala ngaji. Kamu nggak bisa berjamaah ke masjid waktu sakit, pas sehat jamaah, tetap ditulis pahala jamaah. Coba. Jadi nggak usah khawatir kalau saya nanti
tuanya pikun gimana, kan nggak bisa ibadah. Kalau saya tuanya lumpuh gimana, nggak usah khawatir. Makanya orang yang sakit terus dia nggak bisa ibadah ke masjid, terus doa sama Allah, ya Allah, mbok ya saya dikasih sehat biar saya bisa ke masjid lagi. Itu orang yang nggak ngaji aja yang begitu. Oh yang ngaji, ya Allah royid, udah di rumah doang, tetap pahalanya jalan gitu. Nggak usah mikirin, waduh gimana kok saya nggak ke masjid, nggak usah. Kenapa? Di antara doanya orang sakit itu semua doanya akan dikabulkan kecuali minta sehat. Itu yang nggak dikabul. Minta yang lain dikabulkan sama Allah kecuali minta sehat. Kenapa? Karena orang sakit itu ibarat anak masih digendong emaknya. Emaknya lagi kangen sama dia, digendong. Anak ini minta apa aja dikasih kecuali minta turun. Dikasih enggak? Ya enggak, kenapa? Emaknya masih kangen, minta permen dibeliin, minta apa? Dikasih. Turun mak? Enggak, mau lagi kangen. Orang yang lagi dibikin sakit oleh Allah itu lagi dikasih oleh Allah, kok minta sehat? Jadi orang yang dikasih sehat oleh Allah kemudian dimanfaatkan untuk ibadah, ditulis amal baiknya oleh Allah, dan ketika dia sakit, amal itu tetap ditulis pahalanya untuk dia. Maka ada perkataan ulama, apabila engkau mencari dunia, maka berpikirlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Apabila engkau mengejar urusan akhirat, maka berpikirlah engkau akan mati besok. Apa tujuannya? Agar kita tidak menunda-nunda ibadah. Gitu loh. Kalau urusan dunia, mikirnya seakan-akan akan hidup selamanya. Artinya apa? Ini toko mau buka kapan? Besok aja gampang, bisa lah, gitu loh. Jangan toko hari ini, lulus hari ini, ibadah tar aja. Lu kadang begitu, dibalik-balik maksudnya. Ibadah seakan-akan hidup selamanya, lulus besok mau mati. Kadang punya fulus 1 juta, gimana hari ini harus habis? Masih ada besok. Inilah perkataan ulama yang faedahnya mengajak kita berpikir dengan benar. Maka kalau kita lihat bahwa Allah menentukan waktu tertentu untuk ibadah, itu ada faedahnya. Yang kedua apa? Allah memperpanjang waktunya. Zuhur, dari jam 12 sampai jam 3. Nah kalau zuhur kok cuma 5 menit waktunya, gimana ente? Asar jam 3 sampai jam 6. Biar apa? Biar kamu bisa milih waktu. Tar jam 4 lah saya sholat. Tar jam 5 saya sholat. Nggak boleh zuhur sholat yuk tar aja lah. Tarnya kapan? Belum tahu. Nggak boleh kamu. Harus kamu memilih waktu. Saya lagi kerja nih, tar jam 2 saya sholat. Tentukan gitu loh. Jangan entarnya kapan? Belum tahu. Nggak boleh. Jadi faedahnya Allah perpanjang waktu biar kamu bisa milih kapan waktunya untuk kamu bisa sholat. Kenapa? Kalau kamu nggak putuskan, berarti kamu ikut hawa nafsu. Tar begitu lagi. Jam 3 loh, habis waktunya. Jadi Allah menentukan waktunya untuk ibadah
dan Allah perpanjang waktunya, itu ada banyak keuntungan. Yang pertama, agar kalian bisa memilih untuk menentukan kapan akan mengerjakan ibadah. Apakah di awal waktu, di tengah waktu, atau di akhir waktu. Makanya dalam fikih ada kan waktu terbaik untuk sholat. Ada waktu takhir, waktu memilih. Ada waktu tahrim, waktu yang haram untuk milih sholat. Ada waktunya. Ada waktu yang makruh untuk kalian sholat. Dari satu waktu sholat zuhur, waktu terbaiknya kapan? Waktu takhirnya kapan? Waktu makruhnya kapan? Waktu haramnya kapan? Di fikih ada pelajarannya. Jadi Allah perpanjang itu biar kamu bisa memilih kapan waktunya akan sholat. Yang kedua, agar kamu bisa mempersiapkan hati untuk menghadap Allah. Saya ingat dulu Abawo, kalau udah waktunya sholat, masuk waktu sholat nih, kalau belum 2-3 batang belum sholat, saya pikir kenapa? Ini yang kedua, nyiapin hati, gimana mau ngadep, gimana mau disiapin hatinya. Yang tadinya habis ngurusin dunia, ngurusin, kalau kita kan enggak, waktu habis wudhu, Allahu Akbar, di sininya kaki busi belum dipasang, kaki karet belum, remuk, masih nempel di sini semua. Siapin hatinya, biar ini hilang dulu. Fokus mau ngadep Allah, mau berduaan, mau curhat sama Allah, mau merasakan nikmatnya ibadah. Itu nyiapin hatinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang waktu makan, maka makanlah dulu lalu sholat, agar hati tenang dikala sholat. Ini orang-orang yang otaknya biasa mikirin makan. Kalau kenyang, tenang dia sholatnya. Kalau lapar, nggak tenang. Ini buat siapa ini? Ini untuk orang-orang yang dia ketika mau sholat, makanan sudah disiapkan, gitu loh. Nah kalau harim ente masak aja belum, ya sholat dulu lu. Montoro, gua makan dulu, kata Nabi suruh makan dulu. Maksudnya kalau sudah disiapin, makan dulu. Biar apa? Ketika sholat kamu nggak kepikiran, wah cumi hitam tadi itu, masya Allah. Wah ada panggang, wah jangan. Maka makan itu menenteramkan ketika kamu sudah melihat hidangannya, gitu loh. Atau ada waktu atau sesuatu yang akan dihidangkan. Ini kalau waktunya masih panjang, makanan udah siap nih, tapi waktunya asal sudah mepet, ya lu sholat dulu wajib. Mau otaknya isinya nasi, sotong, cumi, wajib sholat dulu ketika waktunya sudah mepet. Ibadah fardu yang sempurna itu apabila terpenuhi 4 perkara. Kalau 4 perkara ini kamu terpenuhi semua, maka ibadah fardu kamu sempurna. Yang pertama, sholatnya di awal waktu. Yang kedua, sholatnya dalam keadaan berjamaah. Yang ketiga, sholatnya di masjid.
Yang keempat, sholat dalam keadaan khusyuk. 4, terpenuhi sempurna ibadah kamu. Di awal waktu, berjamaah, di masjid, dan dalam keadaan khusyuk. Oh, saya kalau di awal waktu nggak berjamaah, ada jamaahnya di akhir waktu, gimana milihnya ini? Milih awal waktu nggak berjamaah, apa akhir waktu berjamaah? Awal waktu itu waktu yang terbaik, tapi berjamaah juga keadaan yang baik gitu loh. Sama pilihannya masih ada pada 4 perkara ini, maka itu masih pilihan yang terbaik. Apabila ada yang bertentangan antara 4 tadi, maka dahulukan kekhususan dalam ibadah. Apa yang paling khusus? Yang paling khusus dalam ibadah apa? Khusyuk. Oh, saya nggak bisa di awal waktu, saya nggak bisa berjamaah, bising saya rame. Oh, saya nggak bisa di masjid, tapi kalau saya sendirian saya khusyuk. Ya udah, khusyuknya. Oh, saya kalau di masjid khusyuknya yang penting. Mau sendiri itu yang paling khusus di antara semuanya. Karena khusyuk itu maknanya hadirnya hati gitu. Nanti berjamaah kalau nggak khusyuk juga nggak mendapatkan kebaikan apapun. Di awal waktu nggak khusyuk ya nggak dapat kebaikan apapun. Bahkan ada sampai ulama yang menjadikan khusyuk sebagai rukun sholat. Coba ini. Andai ente ikut imam itu, ente nggak sholat. Untung ente ikut imam yang khusyuk, nggak jadi rukun sholat. Imam Az-Zarruq berkata bahwa keluasan waktu sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada keuntungan yang sangat besar. Jadi waktunya diperpanjang oleh Allah. Kata Imam Az-Zarruq itu banyak hikmahnya. Yang pertama, agar kita bisa bersegera melaksanakan ibadah di awal waktu. Yang kedua, ada waktu menunggu, ada waktu tunggu. Karena ada nih orang yang sebelum subuh udah di masjid, kadang dia maghrib sambil nunggu isya. Ada waktu tunggu. Maka waktu menunggu inilah hal yang baik apabila bisa dikerjakan. Karena menunggu waktu datangnya sholat diisi dengan zikir, i'tikaf, dengan ngaji, itu pahalanya luar biasa. Yang ketiga, hati menjadi tentram. Karena ada ketenangan, ada luasnya waktu, nggak ngoyo terburu-buru, bisa tentram hatinya ketika melihat waktu yang masih luas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ulama yang lain, keluasan waktu itu membawa banyak juga keuntungan. Di antaranya apa? Satu, agar kita tidak merasa sempit dan kesulitan. Kalau waktunya kok cuma 5 menit gimana? Sulit, sempit, kita kesulitan. Maka Allah perpanjang, ada yang 3 jam, ada yang sampai 1 jam, ada yang sampai 7 jam. Allah perpanjang ya waktunya sholat.
agar kita tidak merasa sempit dan kesulitan. Yang kedua, Allah memberi kita pilihan waktu agar bisa sempurna untuk beribadah kepada Allah. Nanti boleh milih waktunya, mau di awal, mau di tengah, yang penting jangan sampai habis waktunya. Maka ketika itu bisa milih waktunya, berarti kamu akan mempersiapkannya dengan baik. Udah kamu pilih sih, saya mau sholat jam sekian, kamu siapin tuh. Dari mulai hatinya, dari mulai pakaiannya, tempatnya kamu siapkan. Yang ketiga, agar hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, hati nggak terburu-buru, hati bisa ngadep Allah dengan keadaan yang baik. Ini karena hikmahnya Allah memberikan perpanjangan waktu di dalam tiap-tiap waktunya ibadah. Sholat duha bisa dikerjakan dari mulai jam berapa? 6:30 sampai duhur, panjang waktunya. Nanti pengen duha pas kerja, ntar lagi bisa. Jam 9 saya mau duha. Waktu Allah perpanjang tuh. Tahajud bisa pilih waktunya. Mau sholat qobliyah, ba'diyah, Allah kasih waktu. Ini banyak waktu-waktu yang Allah perpanjang agar kita bisa mendapatkan banyak keuntungan dari waktu-waktu yang Allah tentukan. Jadi Allah menjadikan ibadah pada waktu tertentu itu punya faedah agar kita tidak menunda-nunda. Allah perpanjang waktunya agar kita bisa memilih dan punya ketentraman hati untuk mengerjakannya. Jadi setiap ketaatan ibadah yang Allah perintahkan untuk kita itu banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah adalah zat yang mengatur segalanya. Allah tahu bagaimana keadaan kita. Ketika sudah diatur oleh Allah, pasti itu menjadi waktu yang terbaik untuk bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bisa memanfaatkan waktu untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Ketika ibadah bisa betul-betul punya ketentraman hati, bisa khusyuk menghadap Allah, dan bisa jadi hamba-hamba yang diridhoi Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala nabiyyi sallallahu wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarabna alaina taubat taghsil kulli hauba mazalana aurati waghfir li walidina abdi wa mauludina al ali wal ihwani sairil hillani kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan mannan labik tisabi minna bil mustafa rasuli
نغضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.